Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, membukakan semua tirai yang menghalangi pandangan wajah batin kita kepadanya. Bersama-sama menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang berbeda, yaitu tentang nikmat. Kata yang sangat spesifik dalam Al-Quran, tetapi kata ini telah dipahami keliru oleh kebanyakan orang. Kata nikmat ini sudah menjadi bahasa harian kita. Kalau orang makan bilang, duh nikmat sekali. Dikiranya itu yang dimaksud dengan nikmat. Ketika makan di restoran, bisa menyantap makanan yang mewah, kemudian bilang, nikmat sekali. Saya khawatir yang disebut nikmat itu. Ketika punya mobil baru, mengajak teman-teman untuk syukuran, judul syukurannya pun tasyakur binikmat. Ketika punya rumah baru, kemudian semua tetangga diundang. Pesan nasi tumpeng, makanan luar biasa berlimpah. Lalu pidatolah sang pemilik rumah dan menyampaikan pidato. Pidatonya adalah, kalian diundang oleh kami dalam rangka tasyakur binikmah. Karena kami baru saja dikasih Allah rumah baru. Jadi kata nikmat ini sering dipakai untuk memberi judul sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu perlu fokus ya, karena ini akan meniadakan persepsi yang keliru dalam diri kita. Saya akan hipnoterapi semuanya, supaya kita memiliki pandangan yang lurus tentang kata nikmat yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena Quran ini bukan bahasa manusia. Quran ini juga bukan bahasa Arab. Walaupun kelihatan ya dalam Al-Quran tekstualnya banyak huruf-huruf Arab. Karena Quran sejatinya adalah bahasa Arab, bahasa Tuhan, bahasa Rob. Kalau Quran ini bahasa Rob, maka untuk mengerti semua kata-kata dalam Al-Quran, tentu saja harus bertanya kepada pemilik bahasanya. Kalau kita bertanya kepada pemilik bahasanya, tidak ada perbedaan tafsir. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi perbedaan pandangan dan pendapat. Perbedaan tafsir karena mencoba memahami Quran dengan logika. Ketika kita melampaui logika, memasuki kecerdasan semesta tanpa batas, yang melampaui logika, yang disebut dengan intuisi, maka kita akan terbebas dari perbedaan pendapat. Makanya di kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada habl itu tali, bihablillah tali Allah. Jami'a, semuanya. Kalau semuanya kita sudah berpegang pada tali yang sama, persis seperti mutiara yang berpegang pada tali yang sama, maka dia akan menjadi kalung yang indah. Dan ketika mutiara belum diikat oleh tali yang sama, berantakan. Tidak indah, tidak bersatu. Tetapi begitu dia diikat dengan tali yang sama, dia jadi kalung yang indah, harganya mahal, dipakai oleh ibu-ibu, kelihatan tambah cantik. Paham ya? Gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah seutuhnya. Nah, banyak yang tidak mengerti tali Allah itu apa. Allah meneruskan, wazkuru nikmatallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Yang dengan nikmat itu, kata Allah, fa asbahtum bin nikmatihi
ikhwana. Dan dengan nikmat itu kami ikat kalian semua menjadi ikhwan, menjadi saudara. Kenapa sekarang manusia banyak bermusuh-musuhan? Satu agama saja banyak sekali madhabnya, banyak sekali alirannya. Bahkan satu madhab merasa lebih benar dan lebih mulia dari madhab yang lain. Lalu yang dimunculkan adalah ego madhab. Seakan-akan persaudaraan itu harus dikotak-kotak oleh madhab. Padahal semua kita awalnya satu. Harusnya kita tetap menjaga persatuan itu. Karena kebodohan kita, lalu kita menganggap saya paling benar dan di luar keyakinan saya semuanya salah. Itu tandanya dia belum ketemu tali itu. Yang sudah ketemu tali tidak mungkin meremehkan orang lain. Yang sudah ketemu tali yang ada dalam dirinya adalah rasa hormat pada perbedaan. Yang sudah ketemu tali dalam dirinya adalah welas asih pada siapapun. Bahkan welas asih tanpa syarat. Menyayangi siapapun. Jangankan orang yang baik. Yang jahat saja pada dirinya tetap dikasihaninya. Itu orang yang sudah welas asihnya tanpa batas. Tidak mengalami saldo negatif rasa welas asihnya. Dia sudah bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, nganter kanu keeng. Sudah bisa ngahudangkeun kanu sare. Bahkan bisa nepak kanu poho. Hidupnya menjadi penuh manfaat. Di setiap hela napasnya. Yang dia lakukan adalah bagaimana membahagiakan semua makhluk. Bukan sekedar berorientasi pada kebahagiaan dirinya. Itu manusia yang ego. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat Allah yang sudah diberikan pada orang-orang yang sudah menerimanya. Jadi siapapun yang hidupnya masih bermusuhan, siapapun hidupnya masih banyak konflik, serajin apapun dia melaksanakan ritual agama, sepanjang dia belum menemukan nikmat Allah ke dalam dirinya, sepanjang itu dia tidak akan pernah meningkat kesadarannya. Jadi kita ulang dulu ya. Nikmat Allah yang sebenarnya apa? Tali Allah yang sebenarnya apa? Nikmat Allah. Nah, itulah yang akan kita bahas. Apakah setelah ini, apakah kita semua sudah dapat nikmat itu atau belum? Selesai kajian ini, semua Bapak Ibu akan bisa mengecek. Apakah saya sudah dapat nikmat yang dimaksud Al-Quran? Atau sekedar ngaku-ngaku seakan-akan sudah dapat nikmat. Karena salah persepsi tentang nikmat. Jadi kita tidak bisa membedakan mana enak, mana nikmat. Enak tidak sama dengan nikmat. Sama dengan hati, tidak sama dengan kolbu. Makanya orang-orang yang tidak mengerti sering mengidentikan seakan-akan hati sama dengan kolbu. Bahasa Arabnya hati itu bukan kolbu, kibdah, kobid. Makanya di pasar unta itu ada tulisan kobidul jumal. Itu hati unta itu. Hati yang dimaksud adalah segumpal daging ada di sini. Itu. Dan itu bukan kolbu. Karena kolbu itu kata Allah sendiri. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman. Itulah rumahku. Jadi kolbu yang sebenarnya adalah rumahnya Allah. Sering disebut Baitullah. Itu kata hadis qudsi, bukan kata saya. Baik. Jadi judul kali ini adalah nikmat itu abadi. Nikmat itu abadi. Sedangkan yang disebut dengan nikmat selama ini oleh kita yang bernama enak kan tidak abadi. Betul apa tidak? Saya akan cerita nikmat itu abadi. Kenapa? Ini kata Allah. Karena siapapun yang sudah dapat nikmat hari ini, dia akan merasakan nikmat itu ketika dia hidup.
Dan dia akan merasakan nikmat itu bahkan ketika dia sudah meninggal. Kenapa? Karena jiwa kita tidak akan pernah mati. Jiwa kita tuh abadi, seabadi ilahi. Yang mati itu cuma tubuh kok. Cuma tubuh. Dan jiwa kita tidak pernah mati. Jiwa kita akan hidup selamanya. Itu yang tidak disadari oleh kita. Karena ketidaksadaran kita lagi. Jadi sekali lagi, nikmat itu abadi. Selesai kajian ini, periksa diri kita semua. Apakah saya sudah dapat nikmat atau belum? Kalau belum, jangan ngaku-ngaku. Karena ngaku-ngaku itu tidak penting. Buat apa kita ngaku-ngaku kalau tidak diaku? Coba, orang yang mengaku dirinya orang kaya, capek. Kemana-mana harus berkamuflase. Betul? Jalan kaki nggak mau. Harus naik mobil. Karena ngaku orang kaya, nggak mungkin mobilnya jelek. Betul nggak? Lalu sewa rental. Mobil yang mahal. Yang branded. Yang bermerek. Demi untuk disebut kaya oleh orang lain. Dan orang kaya yang asli tidak pernah begitu. Bahkan orang yang asli kaya tidak pernah ngaku-ngaku kalau dia orang kaya. Penampilannya biasa. Tetapi memang dia kaya. Orang yang beriman sungguhan gak ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Tetapi karakter dirinya sebagai orang yang beriman nampak dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang ngaku beriman perlu pengakuan dari orang lain. Perlu dukungan dari orang lain. Dan orang yang ngaku-ngaku biasanya butuh pihak lain untuk diaku. Nah kalau kita terus-menerus menjadi seperti itu, maka kita jadi orang lain. Sepanjang kita jadi orang lain, tidak menjadi diri sendiri, siap-siaplah kita sedang membakar diri kita sendiri. Betul apa tidak? Korek api itu, tahu korek api? Kan ada kepalanya tuh, yang warna hitam. Ada tubuhnya tuh, yang warna kuning. Betul? Pernah lihat ya? Pernah lihat. Itu sama saja dengan tubuh kita. Kepalanya itu melambangkan kepala kita, yang warna kuningnya, bawahnya itu melambangkan tubuh jasmani kita. Coba, kalau korek api itu digosokkan. Digosokkan kan? Begitu digosokkan, digesekan, gesekan kecil saja membuat dia menyala. Dan kalau sudah nyala, bukan hanya kepalanya yang terbakar, sekujur tubuhnya yang terbakar. Betul apa tidak? Sering melakukan itu. Sering cuma gak belajar. Padahal itu adalah sebuah analogi yang sangat luar biasa. Begitu kepala ini tergesek, terbakar, maka semua tubuh terbakar. Maaf ya, gosong kayak gini. Apa yang terbakar? Yang terbakar bukan kepala yang luar. Yang terbakar adalah isi kepala yang bernama pikiran. Maka siapapun yang selalu mengizinkan pikirannya terbakar. Coba, orang lain tidak sesuai yang kita mau, terbakar. Orang lain menghina kita, terbakar. Bahkan orang lain memuji kita pun terbakar kita. Terbang sampai gak sadar. Ini kalau saya perhatikan, maaf ya. Saya tuh kalau lihat gini, jelas sekali itu. Jadi gosongnya itu kelihatan gitu. Ini yang sering terbakar itu gosong. Gosong. Mau dibedakin kayak apa, saya gak bisa ditipu. Mau tebalnya kayak apa, gak bisa ditipu. Karena apa? Karena kalau saya melihat bukan luarnya. Saya melihat kalian dalamnya. Kayak uka-uka. Karena keseringan terbakar. Gesekan sedikit aja, cek gitu, nyala.
Betul nggak? Dan kalau sudah nyala, satu-satunya cara untuk memadamkan nyala api itu adalah ditiup. Ditiup itu artinya kita menggunakan nafas. Karena yang tidak bernapas tidak bisa niup. Nah, kalau api yang di luar, ditiupnya keluar. Tapi api yang di sini, hati-hati, niupnya jangan keluar. Niupnya ke dalam. Itu yang disebut dengan mindfulness. Makanya ketika kalian sedang dilanda kemarahan, sedang terbakar, tarik yang dalam. Tahan sebentar. Ketika dipanjangkan napas, sumbu pendek kita memanjang. Maka kemarahan hilang dalam seketika. Keren sebetulnya. Kalau sering olah nafas. Olah nafas tidak. Olahraga tidak. Olah pikir tidak. Olah jiwa tidak. Aduh. Ya kayak gini. Kepala pusing. Betul? Perut mual-mual. Duduk sebentar cengkat, tijong jolong. Tijong jolong itu bahasa apa ya? Susah, bahasa Indonesianya apa itu? Tijong jolong. Pokoknya habis tijong jolong, tikus ruk lah. Itu. Tapi kita tidak pernah sadar apa sebabnya. Sebabnya itu karena pikiran kita dangkal, gampang tergesek. Kena gesekan sedikit saja sudah marah. Di jalan marah, di kantor marah, di rumah marah. Tidak ada waktu tanpa marah. Wah. Tapi berangan-angan ingin hidup bahagia. Wah. Saya kalau udah ngomong begini tuh suka kasihan sama kalian itu. Udah dandan. Wah. Sateker kebek. Wah, sateker kebek apa bahasa Indonesianya ya? Iya. Baju sudah yang paling bagus. Tas yang paling bagus. Kerudung paling bagus. Lipstick juga udah yang paling mahal. Ditanggung luntur. Ya. Tetap saja. Itu tidak bisa meniadakan diri palsu kita. Ngakunya orang beriman, tetapi tidak ada ketentraman batinnya. Dikit-dikit jengkel. Begitu ada yang tidak sesuai dengan keinginan marah. Bahkan kemarahan itu dibalut dengan pakaian agama. Mengerikan. Jadi seakan-akan Tuhan itu boleh yang menyuruh dia marah. Allahu Akbar. Halalkan darahnya. Wah. Tuhan macam apa yang menghalalkan darah sesamanya? Bukannya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang? Jadi aneh. Itulah kedangkalan dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini kepala korek ini yang paling berbahaya. Ketika pikiran kita tidak disadari, tidak diterangi oleh kesadaran. Ketika pikiran kita gelap gulita, belum menemukan cahaya ilahi, belum menemukan gurunya yang bernama kesadaran, maka selamanya kita akan dikendalikan oleh pikiran kita. Dan pikiran yang mengendalikan diri kita yang gelap tadi itu yang namanya ego. Sehingga kita menjadi diri-diri palsu. Jadi jangan sakit hati kalau tiba-tiba saya bicara tentang diri palsu hari ini. Karena gak mungkin saya bicara itu kalau tidak ada yang palsu di sini. Saya juga gak tahu. Pokoknya ini mengalir saja. Saya minta bimbingan. Makanya setiap kali saya mau kajian, saya sambungkan kecerdasan semesta tanpa batas saya kepada Dia yang Maha Cerdas. Jadi yang keluar ini, maaf. Jadi kalau habis kajian, kok saya banget? Ya alhamdulillah. Kok tadi kajian nembak saya betul? Itulah cara Allah mengajarkan kita. Gitu.
Jadi kalau judul kajiannya setan, berarti yang ngaji kalian yang jawab loh. Saya nggak berani. Kalau judul kajiannya Dajjal, berarti yang ngaji kalian loh yang jawab. Nah, jadi kalau judul-judul ini kemudian terasa nembak, masuk ke dalam diri, dan menasihati diri dan membangkitkan kesadaran pada diri. Itu tanda bahwa dalam diri kita masih ada tanda-tanda kehidupan. Syukuri itu. Jangan tersinggung. Itu cinta kasih Allah pada dirimu. Paham? Oke.